Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Subianto MKom selaku Biro Kemahasiswaan Sistemik Antarbangsa, dan kepada yang terhormat Bapak Ustadz Rizky Aminullah MMPD dan seluruh dosen dan staf Sistemik Antarbangsa yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman seperjuangan dan para hadirin yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada utusan kita yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga selalu diberikan keberkahan hingga hari pembalasan. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah pidato saya tentang cara bersyukur. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang syukur dibagi menjadi dua. Yang pertama, syukur wajib. Syukur wajib yaitu ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah dan kita tidak menggunakan nikmat itu untuk hal yang berkaitan dengan dosa atau berkaitan dengan kemaksiatan. Seperti contoh, ketika kita dikasih nikmat anggota badan, salah satunya mulut, dan kita wajib mensyukuri nikmat mulut itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak menggunakan mulut itu untuk berbuat hal-hal yang dosa. Seperti contohnya berkata kasar dan berbohong, dan bahkan berhibah. Dan yang kedua yaitu syukur manggub, atau bisa kita sebut dengan syukur sunnah. Syukur sunnah yaitu ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita harus berusaha untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Seperti halnya ketika kita mendapatkan nikmat makanan, pertolongan, dan bahkan yang lainnya, kita harus selalu berusaha mengucapkan alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, tak henti-hentinya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Seperti janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzna rabbukum la in syakartum wa la azidanakum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim, yang artinya dan ingatlah kamu tatkala Allah memaklumkan, sesungguhnya ketika kita pandai bersyukur maka pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan ketika kita kufur, ketika kita kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari potongan ayat di atas, ketika kita pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Allah akan menambahkan kebaikan itu. Tetapi jika kita kufur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya azab-azab Allah sangatlah pedih.
Maka dari itu para mahasiswa sekalian, ayo kita jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kira-kira bagaimana sih caranya bersyukur? Apa ada yang tahu? Bersyukur tentunya mempunyai banyak cara. Di sini saya hanya akan menyampaikan salah tiganya. Yang pertama, syukur dengan lisan. Itu yang pertama, syukur dengan hati. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita selalu bersyukur. Di dunia ini kita hanya menyalurkan ikhtiarnya saja, namun semuanya yang mengizinkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur karena kita hidup di dunia ini semuanya itu dari Allah. Dan ketika kita meminta apapun, kita mengizinkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, ekonomi kita, dan bahkan rezeki yang kita dapatkan hari ini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu syukur menggunakan lisan. Bagaimana sih caranya? Itu ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita harus selalu berusaha untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika kita mendapatkan kepedihan pun, kalimat yang keluar dari mulut kita yaitu alhamdulillahirabbil alamin, yang mempunyai arti segala puji bagi Allah atas apa yang terjadi. Kenapa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, boleh jadi ada yang tidak baik. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu mempersiapkan sesuatu yang lainnya sebagai penggantinya. Ketika kita sudah percaya bahwa semuanya datang dari Allah, maka kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa. Dan yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk beribadah dan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita berbuat maksiat? Mau sampai kapan kita membangkang kepada Allah? Dan mau sampai kapan kita menjauh dari Allah? Itulah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyadarkan kita untuk selalu bersyukur. Maka jangan nunggu bahagia baru bersyukur, maka berbahagialah agar kita untuk selalu bersyukur. Sebenarnya kita hidup di dunia ini tidak lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini tidak ada yang kurang hanyalah rasa bersyukur kita. Ketika kita dikasih ujian, kita banyak mengeluh. Ketika kita beramal, kita kurang ikhlas. Dan ketika kita mendapatkan nikmat, kita selalu merasa kurang. Semoga sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala nanti, sampai kita pulang ke Allah Subhanahu wa taala nanti, kita selalu menjadi hamba yang tenang. Seperti halnya janji Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27-28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan fardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Dari ayat di atas, kenapa sih kita disebut dengan hamba yang tenang? Karena kita selama hidup sudah mempersembahkan yang terbaik, yaitu dengan cara bersyukur. Maka dari itu, ketika kita kembali kepada Allah, kita insya Allah akan merasa tenang, karena semasa hidupnya apapun yang Allah berikan itu kita terima. Dan sesungguhnya ketika kita pandai bersyukur, maka Allah akan selalu menambahkan nikmat kepada kita semua. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat ataupun ada salah menyebutkan kata, saya mohon maaf. Karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.